Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Husnul Khotimah, kelas 12 MIA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Sumber energi dan penggunaannya. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Proses konversi di sini itu adalah proses mengubah sumber daya melalui proses rangkaian yang berkelanjutan menjadi produk jadi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi ini diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, sumber energi terbarukan atau renewable energy. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui, sehingga dalam penggunaan ketersediaannya dapat dengan mudah dan cepat didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan, yakni tidak mencemari lingkungan dan digunakan dalam jangka waktu lama atau berkelanjutan. Contoh sumber energi terbarukan yaitu energi matahari dan surya atau energi panas bumi. Yang kedua, energi angin, dan yang ketiga, energi air. Jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya yang kedua, yakni sumber energi tak terbarukan atau non-renewable energy. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, ketersediaannya di alam ini sangat terbatas karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Energi tak terbarukan ini pada umumnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Berbeda halnya dengan sumber energi terbarukan atau renewable energy. Contoh sumber energi tak terbarukan yang pertama minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Penggunaan sumber energi. Penggunaan sumber energi secara umum sebagai berikut ada 4. Pertama, penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri kecil maupun besar itu pasti memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber energi yang biasa digunakan yakni minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Seperti industri kecil ini banyak memanfaatkan energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya saja, di rumah kita memanfaatkan energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga, penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Pada sektor transportasi ini juga memanfaatkan banyak energi tak terbarukan, seperti halnya bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Yang keempat, penggunaan energi untuk keperluan komersial. Pada sektor komersial, seperti rumah sakit atau rumah makan, pasti menggunakan penggunaan energi, seperti LPG, gas bumi, listrik, dan BBM. Selanjutnya, energi fosil. Pada gambar, kita bisa simpulkan bahwa energi fosil ini terbentuk dari hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun selama berjuta-juta tahun yang lalu. Ketika hewan dan tumbuhan laut mati, jasad mereka tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut. Setelah ribuan tahun tertimbun, akibat pengaruh tekanan dan suhu bumi yang tinggi, lapisan-lapisan lumpur dan pasir berubah menjadi batuan. Akibat tekanan dan panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan tadi terjebak di lapisan batuan secara perlahan, lalu berubah menjadi minyak mentah dan gas alam.
contoh 3 jenis energi fosil yang banyak dimanfaatkan di Indonesia. Di antaranya yang pertama minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat yang berada di lapisan atas dari sebagian area yang ada di kerak bumi. Contoh beberapa jenis bahan bakar minyak bumi yang terdapat di Indonesia yaitu minyak tanah, Pertamax, Premium, Biosolar, minyak diesel, dan Pertamina Dexlite. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatubaraan. Contoh jenis batu bara itu dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri. Yang ketiga, gas alam. Gas alam ini adalah metana yang biasanya ditemukan di bawah tanah bersama dengan minyak bumi dan batu bara. Manfaat gas alam ini yang dimanfaatkan yaitu untuk energi alternatif rumah tangga dan bahan baku industri. Selanjutnya, ketersediaan sumber energi. Kita lihat pada skala tentang energi fosil minyak bumi. Pada skala yang berwarna oranye, produksi minyak bumi dari tahun 2009 sampai 2018. Skalanya kita lihat menurun. Di tahun 2009 itu berada di kisaran 346 juta barel. Sedangkan di tahun 2018 itu berada di kisaran 283 juta barel. Menurut data, penurunan produksi minyak bumi ini disebabkan karena sumber produksi utama minyak bumi itu sudah tua, sementara sumber baru itu relatif masih terbatas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penggunaan energi yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya kekurangan sumber energi atau krisis energi. Apalagi populasi manusia terus bertambah, manusia akan dihadapkan pada situasi semakin menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Untuk mengatasi krisis energi di atas, kita memerlukan solusi terhadap keterbatasan energi. Yang pertama, solusinya itu penghematan energi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi ini itu cara paling ekonomis dalam menghadapi kekurangan energi dan cara yang paling ramah lingkungan. Langkah-langkahnya itu sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan untuk menggunakan listrik saat diperlukan secara bergantian dan tidak berlebihan. 3. Mematikan televisi, keran air, komputer, dan lampu jika sudah tidak digunakan. 4. Jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. Selanjutnya, pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia ini yang layak dikembangkan diantaranya yaitu 1. Biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Contoh biomasa diantaranya tanaman, pohon, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, dan kotoran hewan. Yang kedua, panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi berupa panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi ini dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Yang ketiga, biofuel. Biofuel adalah sumber energi yang berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik.
Yang keempat, tenaga air. Tenaga air adalah sumber daya yang terus diisi oleh siklus global, penguapan, dan curah hujan. Selanjutnya yang kelima, tenaga angin. Tenaga angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naik udara hangat dan udara dingin. Sebenarnya energi angin ini telah digunakan selama berabad-abad untuk kapal layar, kincir angin, dan menggiling gandum. Energi angin ini ditangkap oleh turbin angin kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya hidrogen. Hidrogen adalah elemen paling umum di bumi sebagai sumber bahan bakar dan energi. 7. Tenaga nuklir. Tenaga nuklir adalah reaksi yang menghasilkan panas untuk menguapkan air yang dapat digunakan untuk menggerakkan generator menghasilkan listrik. Selanjutnya energi panas laut. Energi panas laut adalah panas matahari yang diserap oleh permukaan laut menyebabkan temperatur laut itu lebih hangat. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.